Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Saudara, inilah sepekan Warta Berita Daerah edisi Minggu 3 Juli 2022. Bersama saya, Veranda Garus. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Adelina mendesak pemerintah Indonesia untuk mengajukan nota protes kepada Malaysia atas putusan Mahkamah Persekutuan yang membebaskan secara murni majikan Adelina Sow. Laporan Rosa Delima. Kita desak Presiden dan Gubernur NTT untuk mengambil langkah keras dengan melakukan moratorium terhadap Malaysia. Kepada RRI Senin siang, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa atas nama koalisi mengatakan Kamis 23 Juni 2022 merupakan hari kelam bagi keadilan pekerja migran Indonesia, di mana setelah 4 tahun proses hukum terhadap kasus Adelina Sow yang mengalami penyiksaan secara keji oleh majikannya hingga meninggal dunia, dan Mahkamah Persekutuan Malaysia mengesahkan pembebasan majikan Adelina. Atas putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia tersebut, pihaknya menyatakan sikap kepada pemerintah Malaysia jika koalisi mengutuk dan menyesalkan dengan sungguh-sungguh terhadap dijatuhkannya putusan bebas murni kepada majikan Adelina. Dikatakan Gabriel Goa, Malaysia bahkan tidak menghormati MOU yang baru saja disepakati antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan domestik workers Indonesia di Malaysia. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas dengan memanggil Duta Besar Malaysia untuk dimintai keterangan. Mengutuk keras dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah yang keras terhadap Malaysia dengan memerintahkan Menteri Luar Negeri segera panggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia untuk memberikan pertanggungjawaban terkait hasil putusan yang membebaskan pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap Adelina Sow. Lebih lanjut, Gabriel juga kemukakan pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda implementasi MOU Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan tersebut, serta untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sebagai undang-undang sehingga menjadi instrumen untuk perlindungan bagi pekerja rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri. RRI Enda Rosa Dalima melaporkan. Beralih ke informasi pemilu 2024. Guna terselenggaranya tahapan pemilu 2024 dengan baik, Komisi Pemilihan Umum NTT melakukan koordinasi bersama pemerintah maupun stakeholder terkait. Selengkapnya kita ikuti laporan Veranda Garus. KPU NTT telah melakukan sosialisasi terkait peraturan Komisi Pemilihan Umum kepada stakeholder terutama partai politik maupun instansi terkait meskipun untuk masalah anggarannya sendiri sampai saat ini belum ditetapkan secara nasional. Jubir KPUD Provinsi NTT Yoskoli kepada RRI dan TSND pagi Senin kemarin mengatakan kesiapan KPUD NTT untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2024 baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Ditambahkannya pada tahun 2022 ini KPU NTT memiliki 3 kegiatan penting, yakni pertama, pendaftaran dan verifikasi penetapan partai politik, kedua, pemuktahiran data pemilih, ketiga, pembentukan PPK dan PPS. Semua upaya tetap kami lakukan dan kapanpun KPU RI perintahkan untuk kami bergerak, maka seluruh jajaran kita mulai dari provinsi sampai kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya adalah KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga 22 kabupaten kota siap untuk menyelenggarakan pendaftaran dan verifikasi penetapan peserta pemilu itu mulai dari 29 Juli. Penetapannya nanti kita di tanggal 14 Desember. Sedangkan pemutakhiran data pemilih itu di bulan Oktober setelah kita punya penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK dan PPS itu sudah harus dibentuk. Lanjut jubir KPUD NTT pada tahun 2024 mendatang, Provinsi NTT tidak hanya menyelenggarakan pemilu, melainkan juga pemilihan gubernur serta bupati. Dari aspek penganggaran, pihaknya telah mengajukan sejak 3 tahun terakhir, agar secara kebijakan anggaran baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota telah mempersiapkan segala kebutuhan sebelum pelaksanaan pemilihan dan pemilu. Total persiapan anggaran untuk pemilihan gubernur dan bupati kurang lebih sebesar 7 miliar rupiah. Dana tersebut akan dibahas kembali bersama pemerintah kabupaten, sehingga nantinya pemerintah provinsi akan menanggung anggaran sebesar 4 miliar rupiah, sementara sisanya ditanggung oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Segera sesudah peluncuran, sebetulnya kami ingin supaya segera menyelenggarakan rapat pimpinan di tingkat provinsi. Komisioner KPU dan juga sekretaris KPU seluruh NTT kita kumpulkan di Kupang untuk melakukan konsolidasi. Setelah perhelatan pemilu 2019, kemudian pemilihan 2020, itu banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk pengadministrasian. Dan kami harapkan seluruh masalah-masalah yang ikutan dari 2019 kemudian pemilihan 2020 itu segera diselesaikan. Ada tunggakan-tunggakan pelaporan dan segala macam itu segera diselesaikan sehingga ketika memasuki masa tahapan itu kita tidak ada kendala-kendala lain. KPUD NTT terus melakukan koordinasi bersama pemerintah maupun instansi terkait untuk dukungan berupa fasilitas bagi kabupaten yang membutuhkan kontribusi pemerintah daerah agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik. RRI ND Fernanda Garus melaporkan. Octavianus Muhammasi resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD ND, menggantikan posisi Wakil Ketua sebelumnya, Erikos Emmanuel Rede. Sangkapnya dilaporkan oleh Rovinus Sula. Ketua DPRD ND Franciscus Tasso kembali melantik dan mengambil sumpah anggota DPRD dari Partai PKPI, pergantian antar waktu atas nama Herman Joseph Fora dan pelantikan untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Herman Joseph Fora merupakan anggota DPRD ND berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI daerah pemilihan 3, dilantik menggantikan almarhum Baltasar Saetua yang telah meninggal dunia. Melalui sidang paripurna 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ND, anggota DPRD pergantian antar waktu tersebut dilantik oleh Ketua DPRD ND Franciscus Tasso. Pelantikan Herman Joseph Fora anggota DPRD ND bersama dengan pengucapan sumpah janji pergantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND Octavianus Muhammasi ST. Usai sidang paripurna, Ketua DPRD ND Franciscus Tasso mengatakan terkait dengan kelengkapan anggota DPRD ND, Wakil Ketua DPRD ND memang kita ketahui sudah cukup lama lowong menunggu SK Gubernur khususnya kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND termasuk anggota DPRD Kabupaten ND pergantian antar waktu PAW. Cukup lama menunggu SK dari Pak Gubernur khususnya kepada Wakil Ketua nanti antar anggota DPRD pergantian antar waktu itu memang kita menunggu lama. Tapi kami sangat berterima kasih hari ini dilantik. Kedepannya kami harapkan kerja-kerja DPRD ini akan bisa lebih baik. Franciscus Tasso mengatakan momen pengucapan sumpah janji pergantian Wakil Ketua DPRD ND dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten ND PAW sudah tentu sebagai Ketua DPRD pertama mengucapkan selamat kepada anggota baru. Mari bergabung di lembaga yang terhormat dan sama-sama menjaga marwah lembaga dengan baik, di mana melakukan kerja-kerja sesuai dengan harapan masyarakat dari daerah pemilihan. Sementara anggota DPRD ND yang baru dilantik Herman Joseph Fora, wakil dari daerah pemilihan 3, mengatakan dengan pelantikan hari ini merasa bahagia karena tidak semua orang bisa menempati kursi dewan dan selanjutnya bersedia sambil mempelajari karena sebagai orang baru. Sebagai orang baru tentu dirinya akan mempelajari bagaimana mekanisme ke depan, tinggal dirinya mengikuti. Saya belajar dulu, belum bisa bicara banyak karena memang saya orang baru. Setelah saya sudah mendapatkan pengalaman maka bisa dia berkembang sendiri dalam perjalanan. Artinya bekerja untuk rakyat. Lanjut Herman, karena dalam waktu dekat ada kegiatan reses sebagai orang baru, dirinya akan mempelajari terlebih dahulu. Untuk saat ini belum bisa bicara banyak. Herman mengatakan untuk komitmen dengan konstituen dari daerah pemilihan itu sudah pasti setelah dirinya mendapatkan, maka bisa berkembang dalam perjalanan ketika sudah bekerja. Tetapi pada prinsipnya bisa bekerja untuk rakyat. Komit Herman Joseph Fora. RRI Rovinus Sula melaporkan. Sementara itu, dalam upaya percepatan dan efisiensi sistem penanganan perkara tindak pidana, Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan aplikasi sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis informasi. Seperti laporan Rosa Dalima berikut ini. Semua urusan-urusan pelimpahan berkas itu menjadi akurat, tepat waktu, efisien, kecepatan, ketersediaan data-data.
Kepada RRI di sela kegiatan sosialisasi aplikasi sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi atau SPPTTI Selasa sore, Ketua Pengadilan Negeri Ende Herbert Hareva SHMH menjelaskan, sistem ini dibangun oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan efisiensi, transparansi dalam penanganan sebuah perkara pidana, bukan dimaksudkan menggantikan sistem yang telah berjalan selama ini. Dikatakan Herbert, sistem terpadu merupakan bagian dari sistem informasi pengadilan dengan harapan bisa menjadi media pertukaran dokumen, khususnya pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan APH lainnya. Dia juga kemukakan ada 6 provinsi di Indonesia yang menjadi pilot project penerapan aplikasi ini dan NTT menjadi salah satunya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Ende berkomitmen agar penerapannya sesuai dengan harapan MA sebelum dilaunching secara resmi 1 Juli 2022 mendatang. Jadi pilot projectnya itu 6 provinsi termasuk pilihan NTT, Provinsi NTT. Jadi NTT ini Pengadilan Tinggi meliputi Pengadilan Negeri Ende. Jadi kami berkomitmen untuk mewujudkan aplikasi yang sudah dibuat Mahkamah Agung ini untuk sebagai contoh agar bisa untuk di launching pada nanti 1 Juli 2022. Lebih jauh Herbert jelaskan berpadu versi 1 memberikan sejumlah layanan administrasi perkara pidana secara elektronik meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan izin, persetujuan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, izin besuk, izin pinjam pakai barang bukti, dan penetapan diversi. Dengan demikian akan sangat membantu pihak kepolisian di Kabupaten Ende yang wilayah sektor kerjanya jauh seperti di Maokaro, Pulau Ende, dan Rio Timur. Selain Pengadilan Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan MOU yang sudah ada, terpadu juga akan digunakan oleh Kejaksaan, Kemenhumkam, dan BNN. RRI Ende, Rosada 5 melaporkan. Dari Kabupaten Ende, kita beralih ke Kabupaten Nagekeo. Wakil Bupati Nagekeo lakukan peletakan batu pembangunan pelataran kampung adat suku Lea di Desa Degelea, Nangaroro. Seperti laporan reporter Lady Baden. Wakil Bupati Nagekeo Marianus ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan pelataran kampung adat Sukalea di Desa Degelea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada Senin lalu mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini fokus untuk melakukan pelestarian budaya Nagekeo dan dirinya berharap seluruh masyarakat untuk mendukung upaya yang sedang dilakukan pemerintah Nagekeo saat ini. Marsianus menjelaskan peletakan batu pertama ini sebagai awal pembangunan pelataran kampung adat Sukalea ini adalah bentuk perhatian dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menjaga warisan budaya untuk tidak punah dan dapat hidup, berkembang, dan dapat diwariskan ke anak cucu di masa mendatang. Acara ini memang pemerintah sangat mendukung. Ini bukan sekedar mengembalikan tatanan pelataran kampung adat, tapi nilai yang kita bangun itu bagaimana seluruh keluarga besar suku Lea, termasuk dari Bella, tadi pengakuan sebagai seorang kakak, kembali bersatu padu agar terciptanya kondisi yang begitu indah sehingga persaudaraan tetap kita nikmati. Sementara itu, fungsionaris adat suku Lea di Dakusmeo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Nagekeo sehingga pembangunan pelataran kampung adat suku Lea ini bisa dimulai. Supaya kita beo mari bahwa kegiatan lainnya hari ini kita lanjutkan sampai kapanpun. Gue mau ngamoy, untuk gue kita gue. Tumukurin noa mamo, mai. Gue nanti mai temu sepak dari. Makudakaan hui kita ngapak mode. Nah ini dah. Acara Tue Kota ini pun dipimpin langsung oleh Ketua Fungsionaris Adat Loki Gu Suku Lea di Dakusmeo dan seluruh anggota Forum Adat Suku Lea, masyarakat Degelea, dan undangan lainnya. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Minggu ini pun dihiasi dengan informasi terkait dunia pendidikan. Universitas Flores siap membuka program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi.
Selengkapnya laporan Rovinus Sula. Hal tersebut disampaikan Dr. Afianita Rahmawati Esos, Magister Manajemen, Ketua Inisiator Pendiri Program Studi Magister Manajemen dari Fakultas Universitas Flores dan juga Ketua Panitia Workshop Penyusunan Visi Misi Tujuan Sasaran dan Kurikulum S2 Magister Manajemen 2022 kepada media di Ruang Klinik Riset dan Konsultasi Bisnis Fakultas Ekonomi pada Rabu 29 Juni 2022. Dr. Afianita mengatakan terkait pendirian program studi S2 Magister Manajemen sedianya akan launching pada Januari 2023 mendatang dan Universitas Flores siap untuk menawarkan kepada para peminat yang ingin melanjutkan studi S2 di Universitas Flores. Dijelaskan saat ini panitia pendiri program studi Magister Manajemen sedang proses melakukan penghimpunan kurikulum yang sedianya akan di-workshopkan dengan menghadirkan para stakeholder pada tanggal 1 dan 2 Juli 2022 di kampus Universitas Flores. Dari mapping itu kami memilah, kemudian mendiskusikan, kemudian merumuskan di dalam paket kurikulum dan kami menawarkan 5 konsentrasi peminatan itu. Jadi dalam proses persiapan untuk upload dokumen yang sedianya dibuka, upload berkas dari Ristek Dikti pada bulan Juli Agustus, kami sudah mencapai 70-80% persiapan dokumen. Saat ini persiapan dokumen sudah finalisasi draft kurikulum yang sedianya akan di-workshopkan tanggal 1 dan 2 Juli 2022. Dr. Afianita mengatakan dengan dibukanya program studi Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Flores, ada 3 keunggulan yang ditawarkan panitia kepada para calon atau mahasiswa yang mendaftar, yakni panitia akan menawarkan paket kurikulum yang cukup cepat dalam sisi waktu kuliah selama 18 bulan, yang selanjutnya panitia juga akan dinilai dari tim akreditasi, sehingga untuk semester 2 dan 3 mahasiswa sudah bisa menyusun tesis. Hal ini bisa memenuhi harapan apabila calon pendaftar yang memang akan melanjutkan kuliah S2 Magister Manajemen dari sisi efisien budget. Kedua, kelebihannya panitia akan memenuhi dari sisi kebutuhan harapan dari pangsa pasar atau calon pendaftar yang memang ingin belajar dan mau mengambil program studi S2 Magister Manajemen tanpa harus meninggalkan tugas kerja di luar daerah. Ketiga, program studi Magister Manajemen panitia juga menawarkan ada 5 konsentrasi peminatan yang disediakan, yakni manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen layanan pendidikan, dan manajemen layanan kesehatan. Konsentrasi peminatan tersebut berdasarkan hasil survei kebutuhan pangsa pasar di mana didominasi oleh ASN dan pegawai swasta. RRI Ender Vinus Fula melaporkan. Penuhi persyaratan dan kriteria, kantor Kejaksaan Negeri Nagekeo dalam waktu dekat segera dibangun. Ini dipastikan dengan kunjungan tim dari Kejaksaan Republik Indonesia dan perwakilan Sekretaris Kabinet ke Nagekeo. Selengkapnya, reporter Ferry Soo melaporkan. Secara prasyarat dan kriteria juga sudah memenuhi. Jadi insya Allah nanti pulang dari sini kami akan segera proses. Tim dari Kejaksaan Republik Indonesia dan perwakilan Sekretaris Kabinet mengunjungi Kabupaten Nagekeo pada Rabu 29 Juni 2022. Kabak Ortala Kejaksaan Republik Indonesia Tommy Kristianto menjelaskan kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti usulan pemerintah Kabupaten Nagekeo guna mewujudkan pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Nagekeo. Dari pantauan di lapangan, menurutnya secara persyaratan dan kriteria sudah memenuhi. Pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Nagekeo dianggap perlu guna mendukung pendekatan pelayanan kepada masyarakat, terutama penanganan masalah hukum. Tommy mengatakan proses pembangunan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, menunggu rancangan anggaran biaya dari pihak Kejaksaan Negeri Ngada. Cuti dari Kejagung ini untuk atas usulan pembentukan Kejaksaan Negeri Nagekeo. Ya, kami bersama tim Sekretaris Kabinet turun ke lapangan untuk memastikan bahwa memang dari tanahnya, dari keinginannya teman-teman di kabupaten juga memang sudah kita buktikan. Jadi alhamdulillah tadi saya bersama Pak Kajari juga sudah mengadakan studi kelayakan secara prasyarat dan kriteria juga sudah memenuhi. Jadi insya Allah nanti pulang dari sini kami akan segera proses.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Sekda Lukas Mere mengatakan tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan kantor Kejaksaan Negeri merupakan tanah penyerahan dari suku Nawe kepada pemerintah Kabupaten Ngada tanggal 31 Oktober 1994 seluas 10 hektar. Setelah Kabupaten Nagekeo terbentuk, maka pemerintah Kabupaten Ngada menghibahkannya menjadi aset pemerintah Kabupaten Nagekeo. Upaya pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Nagekeo didukung oleh sejumlah pihak, baik itu pemerintah maupun lembaga DPRD. Wakil Ketua 2 DPRD Nagekeo, Kristianus Duawea mengatakan, bukti dukungan dari wakil rakyat adalah dengan ditetapkannya keputusan DPRD nomor 21 tahun 2019 tentang persetujuan hibah tanah pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo untuk pembangunan Kejaksaan Negeri Nagekeo. Kami sungguh sangat berharap kehadiran Bapak Ibu dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, juga Bapak Ibu dari Sekretariat Kabinet membawa sesuatu yang bermakna untuk masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran institusi yang namanya Kejaksaan Negeri Nagekeo itu adalah sebuah kerinduan besar masyarakat di satu kabupaten ini, yang jumlahnya sampai dengan hari ini 170.000 jiwa. Untuk diketahui, status tanah yang akan dihibahkan untuk pembangunan gedung Kejaksaan Negeri ini adalah tanah dengan status bersertifikat hak pakai milik pemerintah Kabupaten Nagekeo dengan nomor sertifikat N00096 tanggal 10 Februari 2017 seluas kurang lebih 9.594 meter persegi. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Masih dari Kabupaten Nagekeo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo saat ini mencatat masih ada 58 lokasi yang belum memiliki layanan telekomunikasi dan operator seluler. Selengkapnya kita ikuti laporan Lady Badin berikut ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nagekeo, Andreas Ndona Korsini kepada RRI ND. Dijelaskan Andreas, 58 lokasi blank spot itu paling banyak di wilayah selatan Kabupaten Nagekeo. Ketiadaan jaringan ini lebih diakibatkan oleh topografi yang memang mayoritas adalah perbukitan. Dijelaskan oleh Andreas Korsini, tahun 2022 ini bersama pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Nagekeo mengupayakan jaringan untuk menghapus lokasi blank spot tersebut. Kita target utama adalah jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal. Jadi kita yang tercecer kita jemput, yang tertinggal juga kita jemput. Dan Nagekeo ada sekitar 58 blank spot. Jadi kita targetkan secepatnya bersama dengan pemerintah pusat punya target. Jadi termasuk Degelea ini karena dia ada destinasi utama Bukit Rohani Kapel Portugis Lena. Jadi wilayah ini juga harus segera keluar dari zona blank spot itu. Kadis Kominfo Nagekeo juga menjelaskan pihaknya akan memprioritaskan wilayah yang memiliki potensi unggulan seperti potensi wisata dan budaya maupun potensi lainnya, sehingga pemanfaatan jaringan telekomunikasi dapat diakses dengan mudah sehingga menarik minat investor maupun pengunjung untuk ke daerah wisata maupun daerah lainnya akan lebih banyak dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Nagekeo. RRI ND Lady Badin melaporkan. Antisipasi terjangkitnya penyakit mulut dan kuku terhadap hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo rutin melakukan upaya preventif. Selengkapnya dilaporkan Su Imam. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Insinyur Clementina Dawo, kepada RRI Kamis 30 Juni 2022 menuturkan upaya preventif dalam rangka mengantisipasi penularan penyakit dan kuku terhadap hewan, tentunya yang paling utama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Dijelaskan komunikasi, informasi, dan edukasi ini dilakukan untuk petugas puskeswan, terutama penyegaran kembali bagaimana tentang gejala penyakit PMK itu sendiri, dan juga kepada masyarakat tetap melakukan edukasi agar bila menemukan gejala-gejala yang menunjukkan ciri penyakit mulut dan kuku untuk segera melapor ke petugas puskeswan. Dikatakan Clementina Dawo, mengantisipasi penyakit mulut dan kuku terhadap hewan, langkah yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo adalah melakukan pengawasan lalu lintas ternak dan juga melarang pasokan ternak dari luar yang terkontaminasi masuk ke daerah. Kabupaten Nagekeo tidak memberikan izin masuk semua ternak dari daerah yang tertular sebagai antisipasi. Ia melanjutkan, untuk Kabupaten Nagekeo hingga kini masih dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku terhadap hewan. Namun, penanganan tetap dilakukan dengan menyiapkan putusan Bupati untuk pembuatan gugus tugas agar bisa berkolaborasi dengan semua sektor, baik dari Dinas Peternakan itu sendiri, Pol PP maupun pihak kepolisian.
Dalam upaya meningkatkan kembali destinasi wisata Tangguh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong agar desa wisata dalam kawasan Flores, Alor, Lembata, dan Bima menjadi desa wisata yang mampu menghadapi bencana melalui manajemen krisis. Selengkapnya laporan Veranda Garus. Pengembangan destinasi dan infrastruktur Kemenparekraf dan Nesta F. Nugroho kepada RRI dan ND pagi Jumat kemarin mengatakan terdapat 4 fase manajemen krisis, yakni fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, fase pemulihan, dan fase normalisasi. Saat ini Kemenparekraf tengah berfokus pada fase kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana lewat mitigasi bencana agar destinasi wisata aman dari bencana, sehingga membangun kapasitas ekosistem pariwisata dalam menyiasiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis. Pada fase kesiapsiagaan sendiri, dilakukan kegiatan pemahaman risiko bencana, yakni tentang ancaman bahaya lokal, baik historis maupun potensi ke depan, serta pemahaman tentang jumlah masyarakat dan aset terpapar. Selain itu, ada pula fasilitas aman bencana dan tata kelola risiko bencana. Kita itu sedang kolaborasi ya antara Kementerian Pariwisata dengan beberapa kementerian lembaga, salah satunya BNPB. Mana BNPB itu punya program desa tangguh bencana, dan juga dengan Kementerian Pedesaan Daerah Tertinggal dan Terluar itu juga punya desa tanggap bencana. Untuk gimana caranya supaya desa wisata itu bisa juga dianggap sebagai desa tangguh bencana dan desa tanggap bencana. Paling tidak desa wisata bisa diberikan perhatian-perhatian atau indikator-indikatornya itu mencakup dengan desa tangguh bencananya BNPB. Dia menambahkan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi kerugian ekonomi ketika terjadi bencana, pihaknya melakukan pendampingan, pelatihan kepada desa wisata di beberapa provinsi. Kegiatan itu dilakukan bersama akademisi Universitas Indonesia serta universitas di daerah masing-masing. Krisis kepariwisataan terjadi karena faktor alam dan non-alam akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem parekraf, seperti menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, menurunnya pendapat sektor ekonomi kreatif, menurunnya tingkat hunian kamar hotel, dan pekerja sektor pariwisata. Mungkin bisa ditingkatkan adalah bagaimana kita berkomunikasi terkait krisis kepariwisataan itu. Di samping kita juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wisatawan bahwa beberapa kejadian tidak bisa dielakkan karena kondisi dan alam, tetapi kami dari pemangku kepentingan sektor pariwisata berbuat sebaik mungkin untuk mengantisipasi itu tidak terjadi atau mengurangi risiko bencananya dengan kami melakukan pelatihannya, atau kami juga sudah meningkatkan ada asuransinya. Jadi kita harus ada komunikasi publiknya yang baik sebenarnya. Pada upaya pengelolaan risiko bencana, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni mitigasi struktural, mitigasi non-struktural, peningkatan kejelasan informasi mengenai kondisi, penguatan kesiapsiagaan wisatawan, penguatan siklus rantai peringatan dini, pendataan wisatawan, fasilitator informasi akses bagi wisatawan, dan fasilitator asuransi, serta membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata. Berbagai langkah dan masukan dilakukan Kemenparekraf terkait mitigasi bencana, salah satunya mendorong penggunaan dana desa pada setiap desa wisata. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri sepekan Warta Berita Daerah minggu ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Veranda Garus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.